dalam lagi ya. Kata Jokowi mania, pakai K di belakang apa tidak? Kenapa pakai Mania, nggak mania pakai saja. K. Prabowo mania atau Prabowo mania? Mania. Oke. Anda tahu nggak arti kata mania? The fools, orang yang nggak bisa berpikir tuh. Orang yang mentalnya terganggu namanya mania. Itu istilah psikologi. Lain dengan jackmania, orang yang memang membangkitkan semangat karena olahraga. Dalam politik, seorang mania itu seorang bangsat. Nangkap nggak? Terus saya mau terangkan. Dalilnya dari mana Pak? Untuk dalilnya dari mana mengatakan itu secara psikologi? Saya terangin ya. Ya. Kata dasar dari mania di dalam bahasa Greek artinya mereka yang kacau mentalnya. Cari di Google, jangan ChatGPT. Saya mau terangin sebenarnya. Tapi saya ingin meluruskan ini. Kalau bilang Jokowi mania dan Persija mania. Oh Persija itu saya mania pada Persija tuh. Oh jelas karena itu Kami juga sebagai relawan. yes. Ya, sebagai relawan juga sama dengan Bung Rocky. Ya pada kan? orang, lu mania pada orang aja lu sakit jiwa. Loh, kita nggak mania pada orang. Jokowi itu aja sekedar nama. Astaga. Ya kan? Kita nggak bisa dengan mengatakan bahwa itu. Nggak arti kata mania. Coba itu dulu. Nanti saya cari di Google. Nggak cari dulu sekarang. Gue carikan aja Google. Tunggu, Adian bacain coba mania artinya. Mania adalah kekacauan pikiran yang hebat, kegilaan, penyakit jiwa, keinginan yang berlebihan atau tidak masuk akal, gara gila yang Yes. ya ini kata Google ya. Iya. Itu pentingnya belajar gitu loh. Jangan asal pakai nama tuh ngaco. Oke, mau gue lanjutin lagi. Lu lanjutin. Tapi saya masih tetap bertahan mengatakan itu. Bung Rocky. Ini nih. Kita ini Jokowi mania ini dari awal kita udah berjuang. Prabowo mania pun kita dari awal berjuang. Belum ada relawan-relawan pada saat itu. Nah, kita jangan bicara sepotong-sepotong ini. Satu nama ini. Iya. Iya. Kenapa pakai kata mania tuh? Ganti deh itu. Nanti orang akan catat di sejarah. Ini orang-orang dungu nih. Ya jelas loh. Ini kalau bicara Bung Rocky tentang dungu ya, master of dungunya Bung Rocky ini. Karena nih, apa yang barusan sudah lakukan itu namanya strawman strategi. Anda mencari bagian lemah supaya Anda tidak mau menantang bagian yang kuat. Argumen di Google tadi. Lihat Anda kebodohanmu. Enggak, saya serius ya nerangkan ini ya. Ya, saya senang ini kan secara akademis. Yes. Tapi saya bertanya nama itu. Yang ada soal. Ya, sudah, makasih. Udah gak ada soal. Anda betah dengan kedunguan ya. Saya ada pertanyaan Bung Rocky ya. Dan pertanyaan nih kepada Bung Rocky. Jika pengertian mania seperti yang disebut itu tadi, apakah mungkin mereka menjadi faktor keterbelahan Jokowi dengan Prabowo? Menurut Profesor Adian harus begitu kesimpulannya. Saya cuma nerusin logika Adian ini. Oke, saya lanjut ya. Oke, pelan-pelan. Saya nggak pernah bohong dalam ilmu pengetahuan ya. Kayak. Mania adalah kondisi ketika seseorang mengalami perubahan suasana hati, energi, atau aktivitas yang sangat tinggi dan ekstrim. Mania dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah makanya saya tanyakan, kalau kondisi psikologiknya begini pengertian mania, apakah mungkin mereka mengorganisir sebuah pekerjaan yang memisahkan Jokowi dengan Prabowo? Itu bagaimana dikatakan begitu Bang Rai? Kita ini kan di luar istana. Tadi dikatakan bahwa cenderung adu domba itu ada di istana. Kita kalau relawan memang kita membela yang memang di hati nurani kita bahwa ini adalah yang benar. Tapi nggak di istana ya? Kita nggak di istana kok. Kita nggak di istana. Apa kita jadi komisaris dulu Bang Adian dengan waktu di zaman Jokowi? Ya beliau wamen dipercaya itu kita kebanggaan kita karena satu-satunya relawan. Apakah dia masuk di pusaran itu? Tidak. Keputusan kan menteri. Kalau itu lingkaran itu karena anggota kabinet, ya. Tapi kan dia tidak seorang menteri. Ya tapi masuk dalam lingkaran istana. Kalau istana ya jelas dong masuk dan kabinet. Oh ya sudah. Tapi bukan, sorry ya, ini bukan menteri loh, dia wamen. Keputusan semua itu kan pasti kan dengan menteri. Betul nggak? Oke, pelan-pelan ya. Apa yang jadi masalah di kabinet dalam pemerintahan? Tadi komunikasi.
Artinya seluruh keterangan public relation dari kabinet dibatalkan oleh public opinion satu netizen tadi itu. Beda antara public relation dan public opinion. Public relation namanya humas. Tugas humas harusnya ya, di-out dari tugas humas, membuat satu keadaan supaya rakyat mengeluk-elukkan pemimpinnya. Entah presiden dan menteri itu. Itu fungsi humas. Yang terjadi di istana, menteri memamerkan dirinya sendiri. Beda itu. Dia meminta untuk diakui. Itu tolol. Humas artinya membuat peristiwa supaya publik mengakui dia, bukan dia yang meminta. Itu namanya iklan. Beda iklan dan public relation. Beda lagi dengan public opinion. Jadi sekuat-kuatnya public relation, iklan kabinet dibatalkan oleh public opinion netizen. Jadi Anda suruh tuh tim komunikasi istana itu bodoh semua itu. Benar, sungguh. Bayangin, capek-capek kasih uang ke media massa segala macam itu, ke lembaga survei Prabowo 80%. Lalu datang speaker dari House, speaker dari istana, bicara macam-macam puji-puji. Berhari-hari, berminggu, dalam 100 hari dibatalkan oleh public opinion anak muda Indonesia yang kabur dari Indonesia karena menganggap dia nggak ingin mati di sini, dan semua netizen mengatakan lu bener. Itu soalnya. Jadi siapa yang akan memecah belah? Ya public opinion, public relation pemerintah yang buruk, nggak bisa contain public relationnya kan. Setiap hari public relation pemerintah buruk banget tuh. Itu soalnya.